FM Bekasi, Satu Kiblat Medan, dan MJA TV yang senantiasa setia menanti program-program unggulan kami, yaitu The Show, Sharing Online with Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Setelah absen berapa lama? Setelah absen 2 pekan ya? 2 atau 3? kemarin libur. Iya, libur. 3 pekan ya? 3 pekan. 3 pekan. Kemarin betul-betul off, yang kemarin lagi ada Zoom itu waktu itu. Zoom, baik. Jadi ini kita mulai lagi di awal tahun ini. Pembuka tahun. Pembuka tahun. Insya Allah kalau dalam bahasa Arab dibilang bidayat khair. Ini pembukaan yang baik. Masya Allah. Sampai orang Arab itu bilang ulimatin nihayah minal bidayah. Hasil akhir itu dilihat dari bagaimana permulaannya. Kalau permulaannya ganteng-ganteng, ini insya Allah akhirnya keren. Wih, gitu Ustaz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Harapannya begitu. Dan ini Ustaz, kemarin kalau nggak salah hari Jumat Ustaz, kita udah ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana kita memanfaatkan waktu yang baik. 2021 ya, emang ada apa sih? Emang ada apa sih? Kemudian bagaimana memanfaatkan waktu yang baik agar kita optimal dalam beramal. Dalam qadarullah kita dikejutkan juga dengan berita yang tidak kalah heboh, yaitu musibah pesawat Sriwijaya Air. Dan di mana peristiwa seperti ini kan hikmahnya sangat besar, terutama berhubungan dengan amal kita ini. Jadi menjadi ibrah ya. Jadi mereka yang telah meninggal dunia itu insya Allah mereka berangkat menuju Allah dengan amalan mereka masing-masing. Apabila baik maka semoga kebaikannya diterima, apabila ada yang kurang baik mudah-mudahan oleh Allah diampuni, kan begitu. Nah, untuk mereka selesai cerita. Tapi kemudian tinggal bagaimana kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran, menjadikan musibah itu bagi kita sebagai pelecut. Artinya kita sadar dan semakin yakin di tengah orang hingar-bingar masih dengan aura-aura awal tahun begitu ya. Ternyata kematian itu bisa datang kapan saja. Nah, ini kita perlu hati-hati. Boleh jadi antum menyusul gitu. Nanti saya agak jauh-jauh. Ya, kalau menyusulnya pasti kayaknya Ustaz. Iya, tapi kapannya jadi masalah ya. Mau daftar Ustaz? Enggak, yang jadi masalah bukan kapannya. Saya barusan nyampaikan tadi di Masjid Mujahidin Lete, saya bilang kapan kita meninggal itu bukan masalah. Terus jadi masalah apa? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Orang kalau udah siap, kapanpun diajak berangkat, ayo siap-siap ya, kita mau berangkat keluar kota. Akhirnya dia siap-siap. Barangnya dikemas, kesehatannya disiapkan, bekal makanannya sudah disiapkan. Sehingga kapanpun dia dikejutkan kalimat sekarang ya, dia nggak akan risau, nggak akan kaget. Kenapa? Persiapannya sudah cukup. Dal gitu. Lost doll. Kayak ditawari nikah. Antum nikah ya, dal. Iya. Sip. Al-Akh Abu Shanum, kita lagi di mana ini? Ruangannya keren banget. Keren. Ini kita baru pertama nih siaran di sini, Ustaz. 2 kali. Oh, 2 kali ya? 2 kali di sini, cuma yang pertama di ruangan yang lain, di ruangan yang lain. Jadi pemirsa Madani TV, pemirsa Sayap Dakwah TV, malam hari ini kita sedang berada di Geraha Lila Catering. Kalau di Kediri udah nggak asing nih. Kalau untuk warga Kediri Raya, kota ataupun kabupaten, ini sudah merupakan catering muslim terpercaya, handal, dan masya Allah ini pemiliknya juga jamaah pengajian, juga orang yang gemar bersedekah, termasuk Ustadz Omar Mita juga pernah ngisi di sini sekali waktu itu kira-kira 2 tahun yang lalu ya, beliau ngisi di tempat ini juga. Dan kita berterima kasih kepada ownernya diberikan kesempatan untuk bisa menempati tempat ini dalam rangka ta'lim, dan mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah yang pernah pesan di sini, yang pernah order untuk acara mereka ya, acara-acara besar kayak pernikahan, insya Allah berkah Ustaz ya. Amin. Mudah-mudahan di sini ya, karena di sini. Selain memang ownernya sesama muslim juga, beliau juga orang yang aktif di kegiatan dakwah, juga donatur yang senantiasa membagikan sebagian rezekinya untuk kegiatan dakwah. Maka insya Allah berkah. Jadi kita memajukan ekonomi umat. Dan gak kalah pentingnya kehalalannya ini Ustaz yang penting. Ini yang saat ini memang mengkhawatirkan apabila kita pesan di tempat-tempat yang kurang terpercaya itu, kadang-kadang mungkin di lisan dikatakan aman, halal, jauh dari bahan-bahan yang tidak halal, tapi kan tidak menjamin ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang tanya kontak person gimana Ustaz? Enggak dikasih ya? Lewat. Lewat ya. Lewat admin SDU insyaallah ya. Okay. Baik, Al-Akh Abu Shanum, kita mau ngobrol masalah apa malam hari ini?
Ini Wah, suasananya kayak kantor, jadi kita ngomong Iya. di sini kayak mau tekan MOU gitu. Iya, Ustaz. Kayak tekan MOU ya. Kita mau cerita apa malam hari ini? Cerita tentang fenomena yang Seperti lagunya Johnny siapa? Johnny Iskandar, Johnny Iskandar. Heeh. Aku bukan pengemis cinta. pengemis cinta. Masya Itu Allah. zaman jahiliyah dulu ya, masih ingat ya. Yang suaranya melengking banget tuh kan. Heeh. Tit. Pendengar, Ustaz. Ya zaman dulu. Mau ndak mau pasti denger karena iya. kita punyanya dulu kan nggak banyak televisi ya. Sehingga satu kampung itu kadang-kadang nonton di satu tempat, terserah tuan rumah mau nyetelnya apa gitu. Bahkan sekarang pun seperti itu, Ustaz. Kalau kita lewat pasar tuh, itu kan ada pedagang kaki lima yang CD itu. Sip sip. Itulah yang sempat ditanyakan oleh sebagian jamaah. Ini juga klarifikasi nih ya biar jamaah ngerti juga. Saya kalau ceramah terkadang saya memberikan apa ya, biar nggak kaku terus gitu ya, biar nggak tegang terus. Kadang-kadang memberikan Intermezzo selingan lah ya. dengan cerita-cerita tentang musik-musik terkini. Lalu sebagian jamaah tanya, loh Ustadz kok ngerti? Ustadz kok bahkan sampai hafal? Saya bilang ada perkara-perkara yang kita nggak mungkin nggak ngerti. Seperti yang antum bilang tadi. Misalkan zaman itu lagu apa yang lagi hit gitu ya. Iya. Semua orang nyetel itu. Kita ke bengkel, di bengkel musik itu, kita ke pasar tukang CD nyetel musik itu, kita di angkutan umum juga musiknya itu, sehingga sesuatu yang tidak bisa kita hindari, terlepas dari halal atau haramnya. Jadi perkara-perkara semacam itu kita harapkan kepada sesama kaum muslimin ini untuk saling husnudzon. Jangan kemudian, wah ternyata musikers, Nah. musik guru-guru. Apalagi kalau kita bisa manfaatkan momennya, Ustaz. Masuk situ efektif saja untuk Ya sama ini ke seperti jamaah yang ya. teman-teman Karena kita memang di nggak bisa Kediri dihindari kan ya. Teman-teman di Kediri yang dari Brother Jannah itu kan mereka yang aktif di dunia itu, tapi mereka bisa bergerak dakwah di dalam dunianya. Ya. Sip. Kita mau ngobrol apa ini? Itu tadi, Ustaz. Johnny Seperti Iskandarnya lagu- atau ya, apanya? Ini fenomena nih, Ustaz. Fenomena. Apa fenomenanya? Ya jangan mengemis cinta. Mengemis? Mengemis cinta. Emang gimana ngemis cinta itu? Seperti apa? Kira-kira gambaran awal. Kamu nyuwun cinta gitu. Bukan ya? Paring-paring. Seikhlasnya Apa? Pak. Enggak ya. Jadi antum kasih judul jangan mengemis, Mengemis cinta. jangan mengemis cinta. Mengemis cinta. Gimana gambarannya Jadi kira-kira? memohon banget untuk Oh, paham ya. Jadi kayak udah jadi kayak budaknya cinta gitu ya. cinta. Dia rela melakukan apapun yang penting dicintai gitu. yang ya. penting dicintai. Tapi ngemisnya kepada siapa dulu ini? Dalam hal ini kan kita bahas masalah rumah tangga nih, Ustaz. Sip, berarti pasangan suami ya. istri, ya. Pasangan. Siap. Kita mulai jam berapa? 9:30? Oh, ini sudah banyak yang Kita mulai sekarang ya. Tafadhol, Baik, Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair al-akh Abu Shanum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kemudian pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada, pemirsa Satu Kiblat TV yang ada di Medan, kemudian rekan Dakta FM 107 FM Bekasi, dan yang tidak kalah penting, pemirsa setia Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah terus kita haturkan kepada Allah. Dikala saat ini pandemi sedang naik luar biasa, kita oleh Allah masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Walaupun kalau dibilang sehat belum tentu juga ya, karena kita nggak tes ya. Jangan-jangan kalau dites reaktif juga nih. Kalau yang jelas yang penyakit yang sering kita alami, Ustaz. Flu. Bukan. Apa itu? Lapar. Sakit, Ustaz. Sakit lapar ya. Tapi antum sukses dietnya. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah pemirsa sekalian, sehingga di malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu oleh Allah untuk kembali menyapa pemirsa setia Madani TV dimanapun Anda berada, mulai dari Palembang sampai kemudian di Situ Bondo, sampai kemudian pemirsa Madani TV yang ada di Taiwan, yang ada di Jepang, Masya Allah. bahkan yang sampai Qatar ya, sampai apal namanya Erma Habla. Wih. Itu ada di Qatar sana. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa kembali menyapa pemirsa setia Madani TV. Kemudian salawat beriring salam tak lupa semoga senantiasa terlimpahkan
dan tercurahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, yang insya Allah kelak dengan izin Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita bersama, yaitu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibnu Abdillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Akh Abu Shanum tadi, itu ana rasain banget. Bukan kisah pribadi. Mulai terus sambutan tuh. Artinya kita ngerasain banget itu memang fenomena ini memang fenomena yang betul-betul sekarang kita lihat. Contoh ya, mohon maaf sekali. Ini mungkin pembukaan yang kurang menyenangkan, tapi kita perlu sampaikan. Coba lihat sekarang. Anak-anak remaja yang mereka saling mencintai itu sampai terkadang, mohon maaf pemirsa ya, dan kita sampaikan boleh ya? Boleh Ustaz. Boleh. Kok antum yang jawab? Kan seharusnya Pak Heru yang jawab. Pak Heru. Begini ya. Kita sampaikan sampai kadang-kadang itu si pacar laki-laki ngomong kepada pacar perempuannya, kalau kamu benar cinta sama saya, ayo dong kita hubungan suami istri. Sampai seperti itu. Kejadian nggak? Pernah dengar nggak? Akhirnya si perempuan pun akhirnya na'udzubillah min syarri dzalik, semoga Allah melindungi kita, melindungi anak turun kita semua dari perzinaan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saking dia ingin benar-benar menampakkan cintanya kepada pasangannya, dia rela mengorbankan kegadisannya untuk sekedar acara-acara yang sebenarnya nggak prinsip banget. Mosok menunjukkan cinta harus dengan hubungan suami istri, padahal mereka belum menikah. Nah, ini salah satu di antara fenomena yang muncul dari judul kita di malam hari ini, jangan mengemis cinta. Ada jangannya ya? Jangan. Ya. Jangan mengemis cinta. Nah, maka sekarang begini. Kita arahkan tema jangan mengemis cinta ini pada rumah tangga, sebagaimana yang kita sepakati di setiap Senin malam ya. Walaupun ya sesekali kita selingi dengan tema-tema yang bukan rumah tangga, tapi tema yang hangat tentunya ya. Kita masukkan kepada kehidupan rumah tangga suami istri. Banyak di antara suami, begitu pula istri yang betul-betul merasa khawatir kehilangan cinta pasangannya. Dia takut kalau sampai kemudian pasangannya itu rasa cinta kepadanya luntur. Dia takut kalau pasangannya itu kemudian mencintai lain, mencintai orang lain. Sampai sekarang juga seringkali ada istilah-istilah yang sebenarnya kurang tepat ya, pelakor, atau pencuri laki orang. Kalau pencuri istri orang apa? Pebinor. Selalu ada istilahnya, Ustaz. Binya apa? Bini. Iya, pencuri bini orang. Na'udzubillah. Dan ini sesuatu yang untuk orang Islam aib besar, betul enggak? Betul, Ustaz. Nah, maka ketika muncul istilah semacam itu, seorang istri itu di rumah merasa khawatir. Waduh ya Allah, saya takut nih suami saya kepancing, suami saya kepincut, bahasa Jawanya suami saya itu kecantol dengan perempuan lain di kantornya, teman bisnisnya, mungkin asistennya, mungkin orang yang senantiasa berangkat kantor pulang kantor bersama di dalam satu kendaraan umum. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh seorang istri itu betul-betul seakan-akan suami segalanya, sampai dia melupakan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dia rela seakan-akan melupakan Allah hanya dalam rangka dia mengejar cintanya suami. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Nah, padahal antum perlu tahu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada satu hikmah dari para ulama. Hikmah itu mengatakan begini. Barang siapa mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, maka Allah akan menguji dengan cinta tersebut dia disakiti. Paham enggak? Jadi misalkan ada seorang istri yang mencintai suaminya, bahkan sudah suami istri. Seorang artinya sudah sah kan? Sudah sah ya, sudah halal gitu ya. Seorang istri mencintai suaminya, tapi kecintaannya ini mengalahkan cintanya dia kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Allah akan menguji dia bahwa dia dikecewakan oleh suaminya. Karena apa? Karena Allah itu pencemburu. Antum tahu kan hadisnya? Innallaha yaghar. Allah itu cemburu. Disebutkan dalam hadis yang lain juga, ada seorang laki-laki yang lapor kepada An-Nabi SAW. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah
apabila aku melihat istriku berzina, na'udzubillah min syarri dzalik, aku harus panggil 3 orang saksi yang lain, sehingga dengan aku genap 4 orang saksi untuk dia dihukum. Laki-laki itu bilang, "Enggak ya Rasul, saya tidak akan panggil orang lain, melainkan aku akan penggal kepala mereka." Rasulullah tidak berkomentar. Apa Rasul katakan? "Innahu yaghar." Laki-laki ini pencemburu, kata Rasul. Dan kecemburuannya oleh Rasulullah tidak disalahkan. Bahkan orang yang tidak punya kecemburuan kepada keluarganya, itu yang dikatakan salah satu yang tidak akan masuk surga. Atau bahasa istilahnya itu dayuth, ya kan? Yeah. Dayuth itu yang nggak punya kecemburuan. Istrinya jalan sama siapa, suaminya duduk dengan siapa, semobil dengan siapa, itu nggak pernah dipikirin sama dia. Itu kehilangan kecemburuan pada keluarganya. Itu disebutkan la yadkhulul jannah. Nah, maka kecemburuan laki-laki ini oleh Rasulullah tidak diingkari. Rasulullah mengatakan innahu yaghar. Laki-laki ini ngomong seperti itu, aku bunuh orangnya ya Rasul, itu karena dia cemburu. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ana aghyaru minhu, dan aku, kata Rasulullah, lebih pencemburu dibanding dia. Wih. Artinya cemburu ini Islami loh ya. Jangan sampai kehidupan kita seperti orang-orang di luar sana yang kemudian tenang saja aurat istrinya dilihat orang lain, tangan istrinya dipegang orang lain, atau suaminya boncengan dengan perempuan lain. Ini hilang kecemburuan sudah. Mohon maaf Ustaz, kalau seperti Nggak yang usah kita minta maaf lihat sama saya antum. Saya maafkan kok. Jangan kita khawatir. lihat tayangan entertainment di TV kan, apalagi itu penyanyi. Penikmat entertainment ya. Iya, tidak bisa dihindari ya tadi. Oh, iya. Dapat dalil dia sekarang. siap. Nah, kayak tadi itu kan ini sudah berumah tangga nih. Ya, terus Yang perempuan, yang si istri ini menyanyi terus kemudian sama campur di panggung, bahkan dicolek-colek lah di. betul, bahkan kesannya sudah itu guyonannya berlebihan sudah kan, berlebihan. Tapi mereka nggak cemburu. Karena apa? Mereka lebih mementingkan mendapatkan uang dibandingkan kehormatan. Sampai antum tahu nggak? Mohon maaf ya pemirsa, perlu kita beritahu juga nih. Walaupun mungkin menyimpang dari materi, tapi ini penting. Sekarang kesannya stand up komedian itu kan kayaknya pekerjaan mulia ya. Padahal dalam Islam itu tercela sekali. Katanya menghibur orang. Tercela sekali. Sekedar menghibur sekali 2 kali dengan hiburan-hiburan yang tidak mengandung kebohongan sah, boleh. Tapi kalau itu dijadikan pekerjaan, sementara Rasulullah melarang kita banyak tertawa. Rasul bilang, fa inna kathrata dhahik tumitul qalb, banyak tertawa itu mematikan hati. Sementara mereka mengajak kita tertawa. Bahkan bahan candaannya itu kadang-kadang orang tuanya dijadikan bahan candaan. Dan tidak jarang, bahkan sering candaannya itu sesuatu yang dikarang-karang. Sementara Rasulullah mengatakan, sungguh celaka orang yang berbicara dusta dengan tujuan supaya orang lain tertawa. Dia celaka, kemudian celaka. Jadi celakanya 3 kali. Orang yang berdusta untuk bikin orang lain tertawa. Nah sekarang, tapi itu yang terjadi di hiburan-hiburan kita sekarang kan. Nah itulah kemudian munculnya Madani TV ini juga sebagai solusi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, kita nggak bisa menghentikan, tapi kita ayo berperan yang sama, kita ganti tayangan yang tidak baik dengan tayangan yang baik. Nah saya kembali lagi. Rasulullah mengatakan, dan aku lebih pencemburu dibanding dia. Begitu kata Rasulullah. Nah kemudian Rasul katakan, dan Allah yang paling pencemburu di antara semuanya. Apa artinya? Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin kecintaan seorang hamba kepada apapun itu melebihi cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah melihat, dan Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu, Allah yang maha memahami gitu kan ya, Allah maha ngerti, tidak ada sesuatu pun yang tertutup bagi Allah. Ketika Allah melihat hati seorang hamba itu mulai condong kepada selainnya, dan kecondongannya itu sampai memunculkan khawatir ditinggal, khawatir jauh dari dia, sampai untuk meraih cintanya dia rela melakukan apapun, bahkan yang dilarang oleh Allah pun dilakukan. Ini menjadikan Allah cemburu. Ketika Allah cemburu, apa yang Allah lakukan? Allah akan mengirimkan peringatan. Bukan begitu? Nah, maka kalimat jangan mengemis cinta ini perlu diluruskan. Artinya begini, untuk suami istri, ini poin penting, Anda lihat. Hati suami Anda yang Anda sedang khawatir atas kesetiaannya, itu bukan di tangan Anda tapi di tangan Allah. Betul nggak? Setuju nggak? Jadi jangan setiap suami mau berangkat kerja, jangan derak-lirik ya. Jangan genit ya. Jangan banyak godain orang ya.
jangan gini, jangan. Suami semakin banyak dilarang, semakin membangun mindsetnya. Nih. Iya nggak? Iya. Dilarang, lama-lama kejadian. Nah, ini contoh Khawatirnya begitu. contoh yang simpel dari Ustadz Hatta, Ustadz. Apa itu? Jangan membayangkan saya memegang apel. Malah dibayangin. Malah dibayangin. Iya. Kalau sekarang orang promosi warung soto gitu ya. Jangan toleh kanan gitu. Toleh kan. Malah noleh kanan dia. Setelah toleh kanan, oh warung soto ternyata. Nah, maka para istri yang di rumah tolong diperhatikan. Dan ini rahasia saya sampaikan untuk pemirsa Madani TV ini. Ini rahasia betul. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong ibu-ibu ya. Tapi boleh di-share. Rahasia yang boleh di-share ini apa itu? Ingat, hati suami Anda tidak di tangan Anda. Tapi hati suami Anda ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mulai mengkhawatirkan cintanya, Anda mulai mengkhawatirkan pengkhianatannya, Anda mulai mengkhawatirkan kegenitannya, Anda mulai mengkhawatirkan teman kantornya, Anda mulai mengkhawatirkan pergaulannya, bukan berarti Anda harus meminta kepada suami Anda, tapi langsung datanglah kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman." Hati manusia itu berada di antara kedua jarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sekedar berada di antara kedua jarinya Allah, tapi apa yang terjadi? Yuqallibuha haitsu sya'. Yang Allah membolak-balikkan hati ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Rasulullah ketika berdoa itu apa? Allahumma ya muqallibal qulub, supaya hatinya ditetapkan. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena Rasul faham betul hati kita itu di tangan Allah. Yang Allah akan membolak-balikkan hati itu sesuai kehendak siapa? Kehendaknya Allah, bukan kehendaknya istri, bukan kehendaknya suami. Nah, oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menjadi wajar. Nah, sekarang lihat, apa yang wajar itu? Laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun istri. Ketika sesekali dia begitu perhatian dengan pasangannya, di lain hari cuek bebek. Apa cuek bebek itu? Nggak perhatian sama sekali. Itu normal. Kenapa? Hatinya dia tidak tetap pada satu keadaan. Senantiasa berbalik dia. Nah, terkadang dia begitu ramah dengan Anda, sesekali muncul emosinya. Muncul emosinya. Biasa aja. Terkadang dia begitu memanjakan Anda dengan apa yang Anda minta. Terkadang dia melalaikan apa yang Anda minta. Itu biasa. Maka memintanya, memohonnya, jangan hanya kepada suami atau istri Anda, tapi langsung memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini berarti apa? Berarti mengemis cinta itu, ini yang kita maksudkan cinta manusia loh ya. Kalau mengemis cintanya Allah ya tentu harus ya. Bukan harus lagi ya, wajib ini. Wajib. Ya. Mana mungkin gymnya ini gym Jawa, wajib ini. Wajib ini. Nah, jadi tidak mungkin kita tidak mengemis cintanya Allah. Karena apa? Kalau kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, itu normal banget. Allah yang kasih kita makan, Allah kasih kita minum, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita hidup, Allah kasih kita ceria, Allah kasih kita bahagia. Kalau kita tidak cinta sama Allah, keterlaluan. Tapi yang hebat itu apa? Ketika Allah yang cinta sama kita. Keinget quote-nya Ustadz kemarin. Ustadz siapa lagi? Ya Ustadz Rifki. Saya Ustadz. Iya. Baru tahu saya. Baru tahu. Wali atau Ustadz? Makomnya udah beda. Quote bagus sih. Saya ingat. Apa itu? Saya malah yang ngomong nggak ingat. Allah kirimkan nikmat untuk kita, kita kirimkan dosa untuk Allah. Kebalik. Kita kirimkan dosa kepada Allah, Allah turunkan nikmat buat kita. Jadi kita ini semakin berdosa, Allah seakan-akan masih ngasih waktu, tetap sehat, tetap kaya, tetap ceria. Dan itu kita perlu introspeksi. Masa artinya begini, artinya Allah yang sebaik itu, masa kita tega terus-terusan berbuat maksiat? Sampai para ulama itu mengatakan jangan lihat besar atau kecilnya maksiat, tapi lihat kepada siapa kalian bermaksiat.
Jadi kalau sekedar ini kan dosa kecil, iseng dikit lah, namanya manusia. Jangan dilihat kecilnya, tapi lihat kepada siapa kalian bermaksiat. Kepada zat yang tidak pernah lalai memberikan nikmatnya kepada kita. Kepada zat yang tidak pernah lalai penjagaannya untuk kita. Kepada zat yang tidak pernah sedikit pun melalaikan kita dari nikmat dan karunia-Nya. Kan gak pantas. Itulah kenapa kita katakan kemarin, salah satu bentuk ibadah yang paling keren itu ibadah karena malu kepada Allah. Merasa malu kalau tidak beribadah. Nah, maka sekarang kita lihat ketika seorang ini kita artikan tetap manusia ya. Jadi mengemis cinta, suami mengemis cinta kepada istrinya, istri mengemis cinta kepada suami yang seakan-akan, ayolah kamu cintain saya, kurang apa sih saya ini? Kamu minta apa saya kasih, kamu perlu apa saya siapkan, kamu mau melakukan apa saya berikan. Aku seakan-akan sampai pokok cintaku itu hanya kamu gitu. Ini bikin Allah cemburu dia. Padahal apa? Padahal Anda tidak mungkin bisa mendapatkan cintanya manusia apabila itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kembali kepada yang awal tadi. Jangan hanya mengetuk pintunya suami, jangan hanya mengetuk pintunya istri, tapi ketuklah pintunya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang menarik. Hadis ini merupakan hadis yang sahih dan sering disampaikan oleh para mubaligh, para penceramah, para ulama, sering sekali disampaikan, yaitu hadis mengenai cintanya Allah kepada manusia. Antum pernah dengar? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai manusia, idza ahabballahu 'abdan, apa yang terjadi? Nada Jibril, Allah panggil malaikat Jibril, dipanggil sama Allah. Dan ini artinya apa? Allah menampakkan cintanya kepada seorang hamba di hadapan malaikat yang termulia. Antum bisa bayangin, ketika Allah yang mencintai antum misalkan ya, Abu Shanum gitu ya. Amin. Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Itu Allah cinta kepada Abu Shanum dan Allah panggil Jibril dan disebut nama antum, Jibril, aku cinta kepada Abu Shanum. Apa yang terjadi? Maka kamu Jibril aku perintahkan mencintai dia. Akhirnya Abu Shanum dicintai Allah dan dicintai oleh malaikat Jibril. Selesai kan? Belum. Allah setelah mengikrarkan cintanya kepada Abu Shanum, kemudian malaikat Jibril mencintai Abu Shanum, apa yang terjadi? Malaikat Jibril nada fi ahlis sama. Semua malaikat di langit yang 7 dikumpulkan sama malaikat Jibril. Dibilang apa? Wahai malaikat, saksikan Allah mencintai si fulan dan aku mencintai si fulan, maka kalian aku perintahkan semuanya mencintai si fulan. Akhirnya semua malaikat mencintai dia. Sampai sini belum. Allah cinta, malaikat Jibril cinta, seluruh malaikat yang mulia mencintai dia. Apa terakhirnya? Ketika dia mendapatkan cintanya Allah, ketika dia mendapatkan cintanya malaikat Jibril, ketika dia mendapatkan cintanya seluruh malaikat langit, fayudha'u lahul qabulu fil ard. Akhirnya orang ini di muka bumi diterima oleh penduduk bumi, dicintai oleh manusia. Nah itu awalnya apa? Dia mendapatkan cintanya siapa? Cintanya Allah. Artinya untuk Anda merebut cintanya manusia, rebut dulu hatinya, rebut dulu apa? Cintanya Allah. Ketika Allah sudah cinta, Allah yang menggerakkan hatinya manusia untuk cinta kepada Anda. Jangankan suami, jangankan istri, kecil. Ini manusia semuanya. Tapi ingat, Anda ingin dicintai seluruh manusia itu mustahil. Tapi yang dimaksudkan dicintai semua orang di sini, Anda dicintai oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Anda dicintai oleh orang-orang yang baik. Kalau ahli maksiat benci dengan kita, ya wajar. Wajar karena mungkin kita nahi munkar kan. Sehingga mereka menganggap kemaksiatan yang itu menurut mereka nikmat, kita mencegah mereka dari itu. Nah, maka yang diartikan di sini, ketika Anda mendapatkan cintanya Allah, maka cintanya manusia pasti Anda dapatkan. Nah, itu yang pertama. Terus apa? Saya tanya dulu saja. Kita ada pertanyaan online nggak ya? Ada nanti. Ada line telepon ya? Ada telepon ya. Oh, nanti ingetin dulu. Nanti kita buka lewat nomor yang mana? Kamu saya lupa ini nomor. Antum cari dulu nomornya ya. Di pasang di kolom komentar. Apa jenenge? Masuk kolom komentar ya. Masuk kolom komentar aja ya. Nah, coba antum mau ngomong apa tadi? Ya. Nah ini fenomena pencitraan. Ini termasuk fenomena mengemis cinta enggak sih?
Pencitraan di Ayo. hadapan pengemis. Pencitraan. Misalnya ini kan Gelandangan, tunawisma gitu. seperti itulah. Terus apa? Yang ada kaitannya dengan Oh, paham. Awas hati-hati antum ya, mulai nyerempet ya. Jadi begini. Termasuk di antara bentuk mengemis cinta itu termasuk di dalamnya pencitraan. Bukan sekedar membangun personal branding. Antum ngerti personal branding? bahasa tingkat tinggi nih. Saya nggak ngerti nih. Jadi bukan sekedar Iya. mengenalkan kita kepada orang lain sehingga ketika nama kita disebut, branding itu yang orang inget, paham nggak? Iya. Misalkan disebut Rifki, oh penceramah. Disebut Abu Shanum, oh MC, hostnya Ustadz Rifki. Disebut Madani TV, oh TV dakwah. Itu kan branding namanya. Nah, ketika bukan sekedar personal branding, tapi kemudian ada sesuatu yang dia inginkan di balik pencitraannya supaya orang cinta sama dia. Ketika orang sudah cinta, akhirnya dia mengambil manfaat dari situ. Nah. Cari suara, cari simpati, cari dukungan. Maka ingat, itu cinta yang tidak akan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Diawali dengan sesuatu yang tidak tulus. Paham nggak? Iya. Tapi hati-hati lah, ini yang seperti yang antum katakan betul-betul pencitraan. Iya. Beda dengan orang yang tulus loh ya. Kalau ibu-ibu kan biasanya tulus gitu ya, saling menyayangi. Kalau ibu-ibu itu kan masya Allah dari hati gitu ya, dari hati ngelihat gelandangan nggak tega, ngelihat tunawisma nggak tega, akhirnya dipekerjakan di BUMN. Naluri, itu kan fitrah. karena kebaikan hati kita harus husnudzon loh ya, hati-hati. Jangan sampai podcast ini di-ban juga lama-lama ya. Jangan sampai ini dianggap satir ya. Nah, tapi kalau kemudian pencitraan itu memang untuk tujuan yang telah kita sampaikan tadi, hanya untuk mencari simpati, mencari suara, mencari dukungan, mencari apresiasi dari rakyat agar mendapatkan dukungan besar kelak ketika pencalonan, maka tidak akan mendatangkan kebaikan karena diawali dari kedustaan. Diawali dari kepalsuan. Dan akhirnya terus merambat. Akhirnya terbangun kepalsuan itu. Akhirnya banyak manusia yang merasa dikecewakan dan akhirnya apa? Hasilnya juga Hasilnya tentu tidak mendapat ridho mendatangkan Allah, ridho ya. dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang pertama antum ingetin sudah masuk nomornya? Nomornya sudah ini. Silakan. Bagi yang nanti kita paskan jam berapa nih Zat untuk Pukul menerima 9, telepon? pukul 9. Pukul 9. Silakan bagi yang ingin bergabung untuk interaktif melalui line telepon di 081 334 376 992. Kami ulangi lagi di 081 334 376 992. Saya genapkan 3 kali Zat. Ya. 081 334 376 992. Atau bisa juga melalui kolom komentar YouTube. Insya Allah nanti jika sempat, jika waktunya nanti cukup, Insya Allah kita sempatkan. Insya kita Allah. sempatkan Insya Allah ya. Kita siaran sampai tidak ada batasnya Setengah 10 ya. Enggak ada karena ini waktu Setengah satu. PSBB ya. Oh PSBB. PSBB. Iya. Pembatasan sosial skala besar. Apal juga anak akhirnya. Apa ya? Saya sebelumnya cuma singkatannya aja. Singkatannya aja. Tapi karena terulang terus lama-lama hafal ini. Ini pertanyaan yang awal tadi Ustaz. Coba, Saya itu? bacakan Ustaz. Iya, silakan. Bagaimana cara mengetahui kalau kita itu sudah diridhoi dan dicintai Allah? Bagus. Itu jangan sekarang, itu nanti di akhir endingnya. Oke, Jadi dijawab apa lah yang ya. Anda dapatkan dan apa ciri-ciri yang bisa Anda lihat ketika Anda dicintai oleh Allah. Wah, ini penutup. Kalau ya. sekarang ya sinetronnya the end dong. Oh iya. Maka antum nggak bisa bikin seperti tersanjung 1 2 3 4 5 6 7 hilang sudah. Sudah. Sampai nggak lihat. Sekarang poin kedua. Poin pertama ingat. Jangan hanya menghambakan diri kepada manusia untuk meraih cintanya, tapi hambakan diri Anda kepada Allah, maka Allah akan gerakkan hati manusia mencintai Anda. Faham? Suami, istri, bangun hubungan baik Anda dengan Allah, maka Allah akan gerakkan hati suami Anda, Allah akan gerakkan hati istri Anda untuk tulus mencintai Anda. Kenapa? Karena yang Anda ketuk pintunya adalah zat yang maha kuasa mengatur hati pasangan Anda. Itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Sekarang begini. Mengemis cinta ini perlu kita fahamkan ketika itu diberikan kepada manusia seperti yang kita maksudkan pada pengajian di malam hari ini, pada podcast di malam hari ini. Tapi sekarang Anda lihat cara yang Anda lakukan ketika Anda mengemis cinta pada pasangan. Ini penting. Cara. Kalau yang pertama tadi
langsung bypassnya, langsung kepada Allah, selesai urusan sama pasangan. Pasangan pasti. Yang kedua, cara. Ketika cara yang Anda lakukan untuk Anda mengemis cinta kepada manusia adalah cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka perhatikan omongan saya, Anda juga akan mendapatkan cinta yang tidak akan menjadikan Anda ridho. Nah, ini penting. Dengarkan sekali lagi. Ketika cara Anda untuk mengemis cinta kepada manusia dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka cinta yang Anda dapatkan dari manusia adalah cinta yang tidak akan menjadikan Anda ridho. Gak senang dengan cinta itu. Ternyata cintanya gak seperti apa yang Anda bayangkan. Kenapa? Karena cara Anda meraihnya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan ini masuk kepada ucapan Al-Akh Abu Shanum tadi. Seperti pencitraan tadi. Ingin meraih hati manusia dengan kedustaan. Ingin meraih kecintaan manusia dengan sandiwara. Ingin meraih dukungan manusia dengan kecurangan. Maka apa yang akan Anda dapatkan dari orang yang semacam itu tidak akan pernah menyenangkan. Tidak akan pernah menyenangkan. Sekarang kita ambil contoh. Ada seorang wanita, ini masuk ke DM kita. Antum, insya Allah antum masih ingat. Ada seorang wanita yang kemudian bertanya kepada kami lewat DM Instagram. DM itu kepanjangnya apa? Direct message. Direct message. Insya Allah ya. Lewat Instagram. Dia bilang gini, ya Ustadz, saya ini berumah tangga sudah sekian tahun, saya sampai bersumpah kepada pasangan saya tidak akan selingkuh. Atau ingat gak pertanyaan itu? Sampai kemudian dia minta sumpahnya demi apa segala macam gitu kan? Nah, ini artinya di sini dari pertanyaan yang disampaikan oleh ibu penanya ini menunjukkan seakan-akan dia itu aku akan lakukan apapun yang penting suamiku kembali kepadaku. Dalam tanda kutip apapun loh ya. Apapun. Ini artinya apa? Bahkan pun kalau suamiku memintaku melepas jilbab, aku akan lakukan itu yang penting dia suka. Dia kembali. Kalaupun suamiku meminta aku untuk bekerja di tempat yang tidak diizinkan oleh syariat, aku akan lakukan yang penting suamiku suka. Dan ada juga pertanyaan yang lain, ingat. Kepingin mengabdi kepada suami dalam keadaan suami gak ngerti agama di suatu negara yang Islamnya minoritas, tapi kesian sama anak-anak. Antum ingat gak pertanyaan itu? Saya kepingin Ustadz anak-anak saya bisa baca Al-Quran dengan baik, bisa ngerti sholat dengan baik, tapi bagaimana pekerjaan saya di negara ini? Suami saya juga orang warga asli sini, walaupun dia mu'alaf, tapi kan mungkin sekedar syahadat di awal saja. Nah, maka perhatikan, dari sini Anda akan dilihat Anda mengemis cintanya Allah atau mengemis cintanya suami. Ketika yang Anda minta cintanya suami, maka Anda akan korbankan agama Anda untuk mendapatkan cintanya suami. Karena apa? Di tempat itu mungkin banyak orang tidak berjilbab, pendidikan anaknya tidak baik. Artinya dalam rangka merebut hatinya suami, dia rela mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka lihat, ada seorang ulama salaf yang mengatakan begini. Kalau saya tidak salah, Abdullah bin Al-Mubarak. Dia mengatakan, man khataba dunya fa inna dunya la tarda sadaquha illa din. Barang siapa yang meminang dunia, maka dunia itu tidak rela kecuali maharnya adalah agama. Antum paham gak kalimat ini? Barang siapa meminang dunia, maka dunia tidak akan menerima pinangan orang tersebut kecuali diberi mahar apa? Agama. Maksudnya apa? Suami termasuk duniawi. Dalam satu sisi ya, suami itu termasuk perkara duniawi yang menyenangkan kita di dunia, yang akan menjadikan kita punya status seorang istri, menjadikan kita punya status seorang suami. Itu perkara yang ada sisi duniawinya. Apabila kita meraih itu, maka apabila tidak dikembalikan kepada Allah, apa yang terjadi? Maka dia, cinta itu akan meminta dari kita untuk kita mengorbankan agama kita untuk meraih cintanya suami atau istri. Dan itu cara. Sudah ada telepon masuk mungkin? Sudah ada telepon masuk ya? Oh, belum ada. Ya. Nah, maka di sini pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang kedua perlu diperhatikan. Ketika Anda mengemis cintanya pasangan, Anda lihat dulu, tidak selalu haram. Ingat ya, tidak selalu haram, bisa jadi halal. Kapan dia menjadi halal? Ketika cara, wasilah
yang Anda jalankan untuk meraih cintanya pasangan Anda, itu cara yang diridhoi oleh Allah. Contoh dalil begini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa di antara wanita yang meninggal dunia, matat wa zawjuha anha radhin, dalam keadaan suaminya ridho kepada dia, apa yang terjadi? Dakhalatil jannah, maka tempatnya perempuan itu ada di surga. Jadi kalau ada perempuan, kita bilang seorang istri ya, karena dia punya suami. Seorang istri yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka tempat istri itu di surga. Dalam hadis yang lain dikatakan begini, di antara ciri-ciri wanita penghuni surga itu adalah al-a'udu ala zaujiha, seorang istri yang senantiasa kembali kepada suaminya. Dia menampakkan cinta yang begitu tulus kepada suaminya. Dia menampakkan pengabdian yang begitu total kepada suaminya. Idza ma ghadibatha alaih ja'athu. Kalau suami bikin dia marah, jadi yang di sini dalam kalimat ini yang bikin marah itu suami, yang salah suami. Tapi dibilang dalam hadis tersebut apa? Ja'athu, si istri yang datang kepada suaminya. Padahal yang salah siapa? Suami. Ini kan dalam rangka mengemis cintanya suami, tapi caranya syar'i. Boleh dia. Ja'athu, si istri datang kepada suami, kemudian si istri itu mengatakan apa? Sekali lagi, yang salah suami. Si istri bilang, fatadha'u yadaha fi yadihi, maka si istri itu meletakkan tangannya di atas tangan suami. Wa taqulu, kemudian dia mengucapkan, la adzuqu ghamdhan hatta tardha, saya tidak akan tidur di malam hari ini sampai kamu ridho sama saya. Kenapa? Karena khawatir. Hati-hati, istri itu kalau tidur dalam keadaan suaminya tidak ridho dan kemudian ternyata dia meninggal dunia, wah ini bahaya. Maka dikatakan di sini ada unsur dalam hadis ini melakukan apapun yang diinginkan suami dalam koridor syar'i untuk meraih cintanya siapa? Cintanya suami. Itu poin yang kedua. Berarti kalau caranya benar, Anda mengemis cintanya suami dengan cara yang benar, Anda mengemis cintanya istri dengan cara yang benar, maka itu adalah perkara yang terpuji. Perkara yang terpuji. Sekarang, bagaimana caranya? Bagaimana cara meraih cinta suami? Kalau istri, ya tentu dengan menjadi istri yang solihah. Sudah ada telepon masuk sepertinya. Baik, kita terima. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Pas jam 9 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Saya dari Majalengka, Jawa Barat. Dari Majalengka, Jawa Barat. Silakan Bapak. Ya, saya mau ini ngobrol, mau mempertanyakan ini. Silakan. Ustadz. Silakan. Saya kan kerja di suatu perusahaan. Ini masalah dunia kan gitu kan. Yang saya tangkap itu kan, saya pengen usaha di saya kan kerja di bank swasta. Saya pengen usaha tapi belum benar-benar belum, intinya belum siap di modal gimana Ustaz. Baik, Anda ada niatan resign nggak dari bank? Ada niatan keluar nggak dari bank konvensional itu? Saya udah ada niatan. Masya Allah. Baik. Insya Allah Anda dengarkan jawabannya, saudara kami yang ada di Majalengka. Masya Allah ya. Iya. Baik. Jazakallah khair, barakallah fikum. Iya. Jadi ini pertanyaan seperti yang kita bahas beberapa waktu lalu. Beberapa bulan yang lalu ya. Sebelum pandemi bahkan mungkin ya, yang sama Mas Tony ya. Jadi begini, apabila Anda meyakini bank konvensional itu adalah haram karena dia bergelut pada perkara-perkara ribawi, dan semua ulama sepakat riba itu haram. Riba itu hukumnya haram dan tidak mendatangkan keberkahan, tidak akan mendatangkan ketenangan, tidak akan menjadikan ibadah Anda khusyuk, doa Anda mungkin oleh Allah tidak diterima karena masuk ke dalam tubuh Anda dari harta yang haram. Anak-anak mungkin susah menjadi anak-anak yang solih dan solihah karena diberi makan dari harta yang tidak baik, tidak halal. Nah maka Anda nomor satu
harus memiliki niatan yang kuat. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu. Allah bisa mengukur kekuatan niat Anda. Allah bisa melihat ketulusan niat Anda. Dan apabila niatan itu benar, kuat, tulus, ikhlas hanya karena Allah ingin meninggalkan apa yang Allah haramkan, pasti Allah kasih jalan. Pasti, Ustaz, ya. Cuma terkadang kita tuh niatnya masih setengah-setengah. Keluar nggak ya? Keluar nggak ya? Sekarang gaji udah mulai naik nih, udah mulai 7 juta nih. Tunjangan sekian, pinjaman yang dikeluarkan sekian. Akhirnya niatannya itu belum kuat. Apa yang mungkin nanti kalau membangun usaha bisa berhasil? Nah, itu bisikan syaitan. Nah, akhirnya apa? Ketika niat memang tidak kuat, maka tentu setan akan punya besar peluang menggoda Anda untuk akhirnya tidak keluar. Maka nomor 1, pasang niatan yang kuat, niatan yang tulus, niatan yang ikhlas karena Allah. Poin kedua, Rasulullah bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min." Barang siapa meninggalkan perkara haram karena Allah, ini janjinya Allah. Apa itu? Allah pasti berikan untuknya ganti yang jauh lebih baik. Ya tinggal Anda percaya kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Itu poin kedua. Kemudian poin yang ketiga, ingat, orang yang berhijrah tidak semuanya langsung sukses, langsung mudah, langsung nikmat hidupnya. Tapi terkadang ada beberapa ujian dan Anda yakini saja, ya boleh jadi ujian ini untuk menghapus kesalahanku sebelumnya. Oh, ujian ini mungkin untuk membersihkan hartaku dari kotoran-kotorannya. Sehingga ketika Anda belum sukses, ya tadi kan ceritanya mulai usaha tapi ya belum ada modal segala macam. Bismillah, ikhtiar terus. Ketika Anda tidak sukses, coba lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, banyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tulus di sepertiga malam yang terakhir. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi yang masuk? Belum? Kita bacakan dulu, Ustaz, ya. Baik, Satu silakan. pertanyaan. Ini, Ustaz. Apakah menikahi pelakor itu termasuk takdir dari Allah? Ini pertanyaan menarik ini. Baik. Jadi ini udah berumah tangga nih, Ustaz. Baik. Nah, gimana? Jadi begini. Ini pertanyaan berat tapi ringan. Ringan tapi berat. Ringan tapi berat. Ya bisa dibolak-balik. Sekarang begini. Semua yang terjadi di alam dunia tidak ada yang terlepas dari takdir ketetapan Allah. Kapan itu? Setelah terjadi. Sebelum terjadi, Anda tahu dari mana bahwa itu takdir Anda. Anda bisa memilih takdir-takdir yang lain. Itulah kemudian yang kita fahami dari ucapan Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Ketika beliau meninggalkan kampung yang di dalamnya terdapat penyakit ta'un, untuk akhirnya tidak jadi masuk ke kampung tadi, Umar mengatakan apa? Aku pergi dari satu takdir untuk menuju takdir yang berikutnya. Nah, maka artinya sekarang begini, ketika itu sudah terjadi, itu takdir Anda. Ketika itu belum terjadi, Anda bisa memilih jauh yang lebih baik. Tapi ingat, perbuatan Anda saat ini mengantarkan akan kemana takdir Anda. Faham ya? Jadi kalau memang hidup Anda di dunia pelakor-pelakor ini, ya nikahnya tidak akan jauh dari itu. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang, itu akan mengarahkan Anda kepada takdir Anda. Itulah kenapa para sahabat Nabi, ketika Rasulullah menjelaskan kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang akan Allah mudahkan atas apa yang Allah ciptakan dia. Jadi misalkan dia diciptakan untuk surga, akan mudah jalan ke surga. Apabila dia diciptakan untuk neraka, akan mudah jalan menuju neraka. Itu para sahabat bukan malah tawakal, oh ya wes kalau gitu kan udah ditentukan. Tapi mereka semakin semangat. Karena apa? Berarti kalau saya ditakdirkan ke surga, saya semangat ibadah. Berarti bagaimana caranya saya mendapatkan takdir surga? Harus semangat ibadah. Nah, berarti termasuk seperti Bapak yang dari Majalengka tadi, Ustaz, ya? Ya betul, untuk menjemput ibadah. Menjemput takdir. Memilih takdir harus ikhtiar. Karena Memilih apa yang Anda lakukan sekarang itu menentukan takdir Anda esok hari. Itulah kenapa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap manusia itu memperhatikan apa yang dia lakukan untuk hari esoknya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan ya, ada telepon masuk. Ada telepon masuk ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa di mana? Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari Bapak siapa di mana? Bapak Didi di Kalimantan Selatan. Masya Allah, Kalimantan Selatan, Baik. Bapak Didin. Kalimantan Selatannya mana, Pak? Di daerah Kabupaten Banjar. Banjarmasin, keluarga saya banyak di sana. Alhamdulillah. Silakan Bapak. Orang Banjar kah? Belum guring kah? Silakan Bapak. Silakan pertanyaannya. Ya, Oh iya, masalah sholat. Nah, baik silakan. Mungkin volume televisinya bisa dikecilkan dulu Bapak. Cukup Cukup. mendengarkan lewat line telepon, biar suaranya nggak jeda terlalu panjang. ya sebentar. Ini jalan ke TV-nya 2 meter ini. Ada remote. Lagi 2 Sat. meter. Oh, Ada remote. remote. Ya silakan Bapak. Sudah meter. Ya kita mau sholat nih tapi tidak khusyuk nih, gimana nih? Mau sholat tapi tidak khusyuk. Ya. Baik, barakallahu fikum. Karena? Karena disuruh dalam mimpi sholat. Katanya setan musuh yang nyata. Baik. Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah Anda dengarkan jawabannya, saudara yang di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Masya Allah. Maka begini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dan khusyuk itu perkara yang berbeda. Bukan berarti ketika Anda tidak khusyuk kemudian Anda tidak salat. Oh, enggak usah salat, tidak khusyuk. Sama seperti inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau Anda salat tapi kemudian tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar, bukan berarti salatnya yang salah. Oh, berarti nggak usah salat, nggak manfaat salat saya. Enggak. Itu dua perkara yang berbeda. Anda salat itu kewajiban. Apapun yang terjadi, khusyuk, tidak khusyuk, Anda tumak nina, tidak tumak nina, itu tetap Anda punya kewajiban salat. Karena dia termasuk rukun Islam yang paling besar setelah syahadat. Nah, tapi kemudian ketika Anda sudah mulai sholat, maka perlu ikhtiar untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu mempersiapkan diri sebelum sholat dengan sempurna. Wudhunya disempurnakan, pilih pakaian yang terbaik agar pakaian tidak mengganggu ketika sholat. Kemudian memilih tempat sholat yang nyaman, cari masjid yang bersih, cari yang imamnya suaranya bagus, cari yang suasananya tidak bising. Yang berikutnya, Anda memahami arti bacaan sholat. Walaupun tidak wajib sih, wah enggak bisa, susah, enggak wajib. Tapi ikhtiar, minimal surat-surat yang sering Anda baca, Anda memahami artinya. Seperti tentunya suratul Fatihah, yang merupakan rukun sholat. Anda fahami artinya, sehingga ketika Anda sholat, imam membaca suratul Fatihah, misalkan Anda ikut membacanya silahkan, tapi terbersit di pikiran Anda bukan toko, bukan jalan raya, bukan motor, bukan mobil, tapi apa? Arti dari apa yang dibaca oleh imam. Kemudian surat-surat pendek yang lain seperti Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Fil, At-Takatsur, dan surat-surat pendek itu Anda fahami artinya untuk memudahkan Anda khusyuk di dalam sholat. Dan tentu meminta kepada Allah agar kemudian Anda diberikan khusyuk di dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Satu lagi, ada yang masuk nih Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Dari siapa di mana? Itu Bondo bukan? Itu Bondo Ustaz. Ini situ Bondo Ustaz. Silahkan Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan. Ukhta Filiana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallah. Ini Ustaz tentang cinta ya Ustaz ya. Mantap. Ini Udah punya suami belum? Ini tentang ini Ustaz, tentang mencintai seorang wali gitu ya Ustaz. Enggak, ya. tunggu dulu. Ini Ukhti Filiana udah punya suami belum? Belum Ustaz. Ana doain mudah-mudahan dapat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allah amin. Gini Ustaz. Mencintai seorang kekasih Allah, wali.
mencintai seorang kekasih Allah seperti Syekh Abdul Qadir itu sampai Nah. mengalahkan itu, sampai mengalahkan apa itu namanya Allah dan nabinya. Saya bisa fahami pertanyaannya. Naam, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaannya? Bagaimana Ustaz? Ya, Naam, bagaimana Ukhti Filiana. hukumnya? Insyaallah. Yang kedua Ustaz, Oh, 2. Baik. ya, ini apakah ini juga takdir Ustaz, seorang pemuda mencintai nenek, seorang nenek itu kaya, apa mencintai neneknya, apa mencintai kekayaannya itu Ustaz? Ini susah tanya sama saya, tanya sama pemudanya seharusnya ini. Karena yang nikah bukan saya. Nggak bisa baca niat orang Ustaz ya? Nah, barakallah, kita jawab secara umum saja. Iya. Ini Ustaz. Naam. Jasa Pak Wahirun. Wa iyyaka jazakallahu khairan barakallahu fiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari pemirsa setia Madani TV di situ Bondo, Ukhti Filiana. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana dengan mencintai kekasih Allah tapi akhirnya ada kesan melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang begini Ukhti Filiana dan pemirsa Madani TV, kita mencintai kekasih Allah itu hukumnya wajib. Karena kekasih Allah adalah mereka yang dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah itu ibadah. Sampai kita ada doanya kan, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta cintamu dan aku meminta cintanya orang-orang yang mencintaimu. Dan aku meminta kepadamu cinta kepada amalan yang mendekatkanku kepada cintamu. Jadi mencintai orang-orang yang mencintai Allah itu ibadah. Nah, tapi kemudian cinta kita kepada mereka itu dengan kita menghormati mereka, kita mendengarkan ucapan mereka, kita mendoakan mereka, meminta doa ketika mereka masih hidup, begitu ya. Ketika mereka telah meninggal dunia, kita membaca sejarahnya, kita mendoakannya dengan doa-doa yang baik, kemudian kita mengikuti jejak kesolihannya. Tapi ketika sampai kemudian melebihi batas-batas yang diajarkan oleh syariat, seperti sampai kemudian meminta ke kuburannya, tapi mintanya bukan kepada Allah, langsung kepada orang yang telah meninggalnya. Ini sudah dilarang. Karena dia meminta kepada selain Allah. Dia nyebut namanya wali tadi. Tolong doaku dikabulkan, anakku mau kuliah supaya anakku cepat lulus kuliah. Nah, ini sudah musyrik. Perkara yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Misalnya ada wali namanya Omaro gitu Ustaz ya. Terus Wali Omaro itu, Wali Omaro tolong anak. Jadi minta tolongnya bukan lagi kepada Allah. Atau kemudian melakukan ritual ibadah-ibadah tertentu yang tidak disyariatkan oleh Allah dalam rangka memuliakan wali tersebut. Ini tentu dilarang. Nah, maka poinnya ada 2. Nomor 1, mencintai kekasih Allah itu ibadah. Poin yang kedua, mencintainya dengan cara yang diajarkan oleh syariat. Dengan apa? Mengikuti jejaknya, meminta didoakan olehnya ketika mereka masih hidup, mendoakannya ketika mereka telah meninggal dunia, mengikuti suri tauladan yang baik darinya, seperti itu. Pertanyaan kedua, ini materiana masih panjang banget padahal. Kita cut dulu teleponnya ya. Pertanyaan yang kedua mengenai seorang anak yang mencintai nini. Nini itu nenek-nenek tua. Tapi nenek tua ini kaya, ya dia pantas dicintai sih. Begini. Kemudian itu bagaimana Ustadz cintanya? Itu cinta nininya atau cinta hartanya? Jangan tanya saya. Iya, ya nggak bisa tahu nih. Tanya sama Al-Akh Abu Shanum aja. Nah, maka begini, secara umum kita jawab. Secara umum lah ya. Secara umum, mohon maaf Ukhti Filiana dan kepada seluruh pemirsa, kita tidak bisa menilai niatan orang lain. Kita tidak bisa menilai niatan orang lain. Jangankan kita, malaikat pun ketika Anda beramal, itu malaikat tidak tahu Anda ikhlas atau tidak. Dalilnya apa? Orang yang mati syahid dengan tujuan kepingin dikatakan pejuang, itu sama malaikat ditulis mati syahid. Sampai di hadapan Allah baru oleh Allah diadili. Apa yang kamu lakukan? Aku mati syahid ya Allah. Kemudian Allah bilang tidak, kamu mati di medan perang supaya dibilang kamu pejuang, kamu pemberani. Artinya apa? Malaikat pun kan tidak tahu niatan itu. Nah, maka kita tidak boleh menohok, menjudge orang lain pada urusan niat. Walaupun nampak secara umum itu nggak mungkin lah anak muda cinta sama nenek-nenek. Paling dia cuma cari hartanya. Itu suudzon seperti ini yang perlu kita hilangkan.
Kita tutupi dari saudara kita apa yang buruk, kita doakan kebaikan untuknya. Nah, maka jangan sampai kita mulai masuk ke dalam ranah yang kita tidak berada dalam ranah itu, tidak berada dalam medan itu. Apalagi ketika mewujudkan cinta itu sesuai syariat, misalnya dinikahi, itu kan itu kan sah sekali. Tidak ada yang aib, tidak ada aib di sana. Sah sekali. Tidak ada aib. Walaupun dia mungkin cinta hartanya, itu urusan dia sudah. Itu urusan dia. Kita cukup mendoakan yang terbaik. Sudah ya. Sekarang Anda lanjutkan dulu. Ini materi masih panjang. Jadi begini, poin yang pertama saya ulang pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jangan mengemis cinta kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah agar manusia itu mencintai Anda. Itu poin pertama. Karena apa? Hati manusia bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Poin yang kedua, cara untuk mengemis cinta, ada yang terpuji, ada yang tercela. Ketika cara Anda mengemis cinta kepada suami dengan cara yang sesuai syariat, taat kepadanya, Anda senantiasa tersenyum di hadapannya, Anda senantiasa menyenangkan hatinya, wajah Anda senantiasa enak dipandang olehnya. Cara-cara seperti itu dalam rangka meraih cintanya suami, dalam tanda kutip mengemis cintanya suami, maka itu terpuji. Tapi ketika dengan cara yang tidak benar, misalkan Anda sampai rela ketika suami minta, lepas jilbabmu. Kalau kamu gak lepas jilbab, kamu gak cinta sama aku. Akhirnya dilepas jilbabnya. Ini cara yang tidak terpuji. Maka Anda mengemis cinta suami dengan cara yang tidak syar'i, itu justru mendatangkan dosa dan Anda pasti kecewa. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil antum lihat pertanyaan di kolom komentar ya. Pada poin yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang artinya adalah akan celaka penghamba dinar, akan celaka penghamba dirham, akan celaka penghamba pakaian, akan celaka penghamba makanan. Ta'isa wantakas wa idza syika lam yuntaqash. Mereka akan celaka, mereka akan kecewa apabila tertusuk duri, mereka tidak akan selamat. Artinya apa? Artinya kecintaan itu sedikit dari bentuk penghambaan. Maka tidak mungkin antum menghamba kepada Allah dalam keadaan antum tidak cinta kepada Allah. Bentuk cinta kepada Allah, bentuk ibadah kepada Allah, salah satunya dengan mencintai Allah. Nah, maka hati-hati. Ketika cinta itu mulai berlebihan, sampai menjadikan cinta Anda itu menjadikan Anda lalai kepada Allah, maka cinta itu adalah cinta yang akan menjerumuskan Anda pada keburukan. Ini poin yang ketiga. Jadi celaka penghamba dinar, celaka penghamba dirham, celaka penghamba pakaian, celaka penghamba makanan. Mereka celaka dan akan sengsara. Di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan kecintaan kita kepada apapun selain Allah jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian cinta kita kepada selain Allah menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu dilupakan di dalam hati kita. Jangan sampai kecintaan Anda kepada istri, kecintaan Anda kepada suami, kecintaan Anda kepada pasangan menjadikan Anda lupa kepada Allah pemilik cinta. Sekarang perhatikan. Yang menjadikan Anda mencintai suami siapa? Allah. Yang menjadikan suami mencintai Anda siapa? Allah. Maka ketika Anda mencintai suami dan Anda yakin cinta itu karunia Allah, dan itulah yang kita sebutkan mawaddah, cinta yang betul-betul anugerah yang Allah berikan, maka antum rasa cinta ini yang antum miliki itu kembalikan kepada Allah. Dalam artian apa? Antum yakin, ya Allah, cintaku kepadanya itu anugerahmu ya Allah. Cintanya kepadaku itu juga kehendakmu ya Allah. Maka ya Allah, jangan sampai engkau menjadikan cinta kami ini pudar dan bahkan menjadikan kami lupa kepadamu. Nah, maka hati-hati. Ketika Anda mencintai apapun selain Allah melebihi cinta Anda kepada Allah, saat itu dikatakan Anda sebagai budaknya. Anda sebagai apa? Budaknya. Nah, sekarang seperti yang pertanyaan yang sempat antum baca tadi. Nah, sekarang Ustadz, apa ciri kalau kita dicintai Allah? Apa ciri kalau kita diridhoi oleh Allah? Yang paling mudah, ciri khas orang yang mendapatkan cintanya Allah, ciri khas yang tidak mungkin lepas dari orang yang diridhoi oleh Allah,
dia taat kepada Allah dan dia menjauhi kemaksiatan terhadap Allah. Itu ciri yang paling utama. Dia cinta kepada Allah, pasti dia jalankan peribadatan yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Dia cinta kepada Allah, tentu dia tidak akan menjadikan Allah kecewa dengan dia bermaksiat kepada Allah. Itu ciri yang paling mudah dilihat. Nah, sekarang begini. Ini hubungannya dengan mengemis cinta kepada Allah dan kaitannya dengan cinta kita kepada Allah. Perhatikan ya. Ini sedikit ribet tapi penting. Antum mudah-mudahan paham ya, karena biasanya kan rotok ruwet gak paham ya. Iya, semoga terurai. Sedikit ribet, sedikit pelik, susah penjelasannya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa difahami dengan baik karena ini manfaat. Sekarang begini, kita ingin dicintai oleh sesama manusia. Kita ingin dicintai oleh pasangan hidup kita dengan cinta yang tulus. Begitu kan? Dalam keadaan kita juga perlu cintanya Allah. Maka sekarang begini. Yang pertama, jangan Anda risaukan cintanya manusia terlebih dahulu. Tapi Anda kejar dulu cintanya Allah. Apapun yang terjadi pada pasangan Anda, apabila Anda telah dicintai oleh Allah, maka Anda tidak akan kecewa. Contoh, apabila Anda merupakan orang yang dicintai oleh Allah, maka cintanya Allah itu akan mendatangkan sakinah. Cintanya Allah ini untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah mereka akan dikaruniai apa? Sakinah. Sakinah itu tenang, nyaman, tidak ingin jauh, ingin senantiasa dekat, itu namanya sakinah karena merasa sukun dan cocok sudah. Nah, itu adalah buah dari ketika Anda dicintai oleh Allah. Sekarang lihat, ketika Anda dicintai oleh Allah, kemudian Anda mendapatkan istri yang maaf ya, level cantik itu level 10, KW 10. Apa? Cantik KW 10 ini apa ini? Ya sudah cantiknya sudah tidak bisa dibilang cantik lah. Tapi tetap Anda akan bahagia dengannya. Anda akan tetap bisa mencintainya. Karena apa? Karena Anda telah mendapatkan sakinah, yang sakinah itu buntut dari cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seorang istri mencintai Allah, maka dia akan oleh Allah diberikan sakinah. Yang sakinah yang dimiliki oleh istri ini menjadikan sang suami tidak akan pernah melupakan cintanya kepada istri. Karena apa? Karena diawali dari mendapatkan cintanya Allah membuahkan sakinah, akhirnya sakinah itu yang melanggengkan cinta antara suami dan istri. Nah, berarti ingat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita punya 3 poin. Poin yang pertama, jangan mengemis cinta kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah pemilik hati manusia. Poin yang kedua, cara dalam mengemis cinta manusia harus dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat. Jangan sampai dalam rangka menampakkan cinta tapi Anda melanggar syariat. Poin yang ketiga, apabila Anda mencintai apapun selain Allah, maka itu menjadikan Anda hambanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mencela yang semacam itu, maka ingat, tidak ada yang lebih kita cintai kecuali Allah. Cinta kita kepada suami dalam rangka mentaati Allah. Cinta kita kepada istri dalam rangka mentaati Allah. Dan poin yang terakhir, ini sebagai penutup, nanti sebelum ada atau ada satu pertanyaan lain telepon silakan kalau ada. Ingat, orang yang telah mendapatkan cintanya Allah, Allah akan anugerahkan sakinah kepadanya. Dan dengan sakinah ini yang akan menjadikan Anda dicintai oleh suami dan suami dicintai oleh istri. Berarti yang dikejar bukan sekedar cintanya, tapi sakinah yang didapatkan. Karena ketika sudah mendapatkan sakinah, maka cinta itu secara otomatis Allah akan berikan kepadanya. Kira-kira seperti itu. Insyaallah. Saya bacakan 2 penanya terakhir Ustaz ya. 2 Siap, pertanyaan terakhir sekaligus silakan. saya bacakan. Yang pertama, Ustadz, apabila berharap dan berdoa untuk bisa rujuk kembali, apakah boleh Ustadz termasuk ngeyel apa enggak tuh dengan takdir? Terus Baik. yang kedua, Itu dulu. Oh, itu dulu. Oke, Karena siap. sekarang mulai pelupa. Pertanyaan, apabila saya berdoa kepada Allah untuk rujuk kembali dengan suami ya. Berarti penanyanya tentu perempuan. Ya. Perempuan. Tidak ada aib sama sekali. Ketika Anda melihat suami Anda orang yang baik
dan Anda melihat rumah tangga Anda sebelumnya yang rusak bisa diperbaiki, dan apabila Anda melihat dengan rujuknya Anda akan baik untuk anak-anak Anda, maka Anda berdoa untuk rujuk, itu bukan aib sama sekali. Karena apa? Rujuk itu termasuk salah satu di antara tuntunan syariat. Maka boleh Anda rujuk dan itu bukan aib. Tapi kalau suaminya buruk akhlaknya, suaminya tidak baik ibadahnya, tapi Anda ingin rujuk karena ketampanannya, karena kekayaannya, maka hati-hati. Itu artinya Anda sudah menyampingkan cinta kepada Allah dan Anda ingin mendapatkan duniawi. Hati-hati. Wallahu taala a'lam Kita bishawab. terima satu lagi kayaknya telepon, ada telepon yang masuk tadi ya. Satu lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin volume televisinya bisa dikecilkan dulu Bapak. Oh iya. Cukup dari telepon. Baik, dari Bapak siapa di mana? Dari Heri di Kalimantan. Bapak Heru di Kalimantan. Bapak Heru di Kalimantan. Ahlan wa sahlan. Bapak Heri. Bapak Bapak Heri. Wah. Salah satu huruf loh ya. Salah satu Tapi huruf. bahaya. Bisa beda orang. Bos Silakan Madani. Pak Heri. Silakan. Ini mau bertanya. Silakan. Saya kan menikahi perempuan Kristen baru Muslim gitu. Ya. Mu'alaf. Kalau saya ya, kalau saya yang jadi imamnya, apakah dia kan belum tahu cara sholat, dia cuma mengikuti saja gitu. Apakah sahkah dia mengikuti sholat saya gitu? Baik. Ah, Begini Pak Heri, sebelum Pak Heri tutup ya, saya mau tanya dulu ya. Kalau boleh berbagi nih Pak Heri, apa latar belakang, apa motivasinya, faktor pendorong Pak Heri kok sampai menikahi mu'alaf itu? Karena tentu kita tahu menikahi mu'alaf tentu perjuangannya harus lebih, karena mengajarkan dia dari nol lagi kan. Nah kira-kira apa Pak Heri kalau bisa berbagi? ya kan begini, namanya kita manusia ini Pak ya, saya sangat suka sama dia. Cinta Jadi, ini ya. dia cinta, sangat cinta sama istri saya ini. Masya Allah. Saya ajak dia mengikuti saya Islam, insya Allah dia mau gitu. Alhamdulillah. Jadi saya selalu mengimami gitu, sholat gitu. Luar biasa. Sahkah gitu. Siap Pak Heri, barakallahu mengikuti fikum. aja, gitu. Insya Allah Anda dengarkan jawabannya dari Kalimantan mana ini? Kalimantan Utara Pak. Kalimantan Utara. Tadi selatan, sekarang utara. Pas, tinggal timur dan barat ini yang benar. Tengah. Siap Pak Heri. Insya Allah Pak Heri dengarkan jawabannya. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Jadi istrinya Pak Heri ini ceritanya mu'alaf. Dan ketika dia mu'alaf tentu kan nggak bisa langsung pinter semuanya. Bahkan sholat pun sebagian bacaan belum hafal. Bagaimana kalau Pak Heri sebagai suami menjadi imam istrinya yang mu'alaf tadi, tapi istrinya itu hanya sekedar ikut-ikutan saja tanpa dia tahu bacaannya. Sholatnya sah Pak Heri. Dalilnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kapasitas kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang manusia di atas batas kemampuannya. Nah akan tetapi yang perlu Pak Heri ajarkan pertama kali adalah rukun sholat yang paling utama, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, yang lainnya diam boleh, sah sholatnya. Kalaupun Al-Fatihah belum hafal, diganti dengan ucapan tasbih. Kalaupun tidak semuanya bisa, cukup diam saja mengikuti gerakan Pak Heri, karena memang dia tidak mampu, maka insya Allah sholatnya sah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini yang kedua Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, suami saya mu'alaf. Ini mu'alaf lagi. Mu'alaf, bagaimana cara memberikan pengertian yang paling baik menurut Islam untuk suami saya? Satu lagi, apakah seorang istri pengertian harus... tentang apa ini? Nah, ini pengertian maksudnya pengetahuan mungkin Ustaz. Pengertian tentang pengetahuan. Nah, apakah seorang istri harus selalu memberi maaf ketika suami berbohong? Dua pertanyaan berarti. Siap. Jadi begini. Memang kita sampaikan dan kita berkecimpung di dunia mu'alaf ini udah kira-kira 2 tahun atau 3 tahun terakhir ya. Sekitar itulah. Sekitar 3 tahun terakhir lah, 3 Ramadan depan ini ya. Nah, maka memang kehidupan mu'alaf itu beraneka warna. Dan mohon maaf ya, penuh dengan problem.
Banyak di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam itu tidak sekedar masuk, tapi mereka masukkan pula masalah-masalah yang mereka punya. Dan antum mungkin udah puas betul dengan cerita itu ya. Ada yang dikejar-kejar suaminya, ada yang dikejar-kejar hutang, ada yang kemudian diusir oleh keluarganya. Artinya memang mereka ini orang-orang yang pantas untuk kita tolong. Pantas kita curahkan perhatian kita kepada mereka. Nah, tapi juga ingat, apabila Anda menikah dengan seorang mu'alaf, tentu ada konsekuensinya. Anda harus memahami kekurangan dia dalam urusan agama. Dan Anda harus siap membimbingnya dalam perkara agama. Terus sekarang bagaimana caranya? Nomor 1, apabila Anda tidak mampu membimbing secara langsung, maka Anda dekatkan dia kepada majelis ilmu. Itu wajib. Maka kita di Mu'alaf Center ada pengajian untuk mu'alaf-mu'alaf itu. Dan perkara yang paling penting dia fahami di awal keislamannya adalah perkara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Aqidah, tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda fahamkan dia. Bisa lewat ceramah-ceramah di YouTube, bisa lewat ceramah-ceramah di televisi Islam. Apalagi ini masih pandemi juga. Apalagi di masa pandemi begini ya, bisa lewat buku-buku yang Anda belikan, nanti dibaca bersama. Dan yang paling mudah tentu dengan mendengarkan tausiah. Kemudian kalau dia sering berbohong, ya itu perkara lain. Jadi antara mu'alaf dan sering berbohong ini perkara lain. Banyak mu'alaf yang nggak berbohong kan, ya bahkan sebagian besar. Mungkin bohongnya ini bukan karena mu'alafnya, memang tabiatnya. Nah, maka untuk seorang istri menghadapi kebohongan suami itu ada 2. Yang pertama, apabila Anda melihat kebaikannya dia luar biasa dan kebohongannya sekedar kebohongan-kebohongan yang bisa ditolerir, maka Anda bersabar plus Anda nasihati. Jadi sabar atas kebohongan itu dan Anda menasehatinya dan Anda doakan dia kepada Allah. Tapi kemudian ketika kebohongannya itu berlanjut, kebohongan-kebohongan yang besar, kebohongan-kebohongan yang berkaitan dengan mungkin orang ketiga, kan namanya rumah tangga ya. Maka tentu Anda bisa mengingatkannya. Apabila Anda lihat dia tidak bisa lagi diperbaiki, maka tentu Anda punya pilihan untuk melanjutkan pernikahan Anda dengannya atau Anda akan meninggalkannya. Jadi seperti itu kira-kira. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, yang lain ini, mungkin? Sepertinya ini sudah habis juga Ustaz di kolom komentar ini. Oh, masih ada satu kayaknya Ustaz. Kita jawab atau gimana Ustaz? Iya ya, apa itu? Loh, kok hilang? Nah ini. Kalau seorang istri meninggalkan rumah anak dan suami itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Cuma begitu saja Ustaz. Nusyuz. Nusyuz itu adalah pembangkangan seorang istri kepada suami. Di antara bentuk nusyuz itu adalah istri meninggalkan rumah suami tanpa sepengetahuan suami. Apapun alasannya. Kalaupun suami Anda jahat, Anda tidak punya hak meninggalkan rumahnya kecuali atas izinnya. Kemudian Anda mengajukan khulu', namanya khulu' itu pengajuan tuntutan cerai. Maka istri yang meninggalkan rumah suami tanpa sepengetahuan suami itu nusyuz, itu dosa besar seorang istri kepada suaminya. Dan apabila itu berlanjut, maka tidak ada kewajiban suami untuk memenuhi haknya istri, seperti memberikan uang finansial, uang belanja, itu tidak lagi wajib kalau kalau istri melakukan nusyuz. Tapi awalnya perempuan yang melakukan nusyuz itu oleh Al-Quran ada 3 tahapan untuk mengobatinya. Yang pertama, tidak diajak berbicara. Kalau tidak lagi bisa sadar, pisah ranjang. Kalau tidak lagi bisa sadar, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Artinya ada tahapannya. Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusyuznya mereka. Tapi kalau sudah terjadi, maka itu ada di tangan suami, karena ini merupakan pelanggaran yang besar, apalagi sampai meninggalkan rumah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan kami nasihatkan kepada para wanita ya, kepada para perempuan, sudah betahlah Anda di rumah suami. Karena apa? Di luar sana Anda belum tentu menemukan orang baik. Khawatirnya Anda keluar dari mulut singa pindah ke mulut buaya.
Nah, ini mengkhawatirkan ya kan, maka sudah bismillah, banyak doa sama Allah, banyak tawakal kepada Allah, minta kepada Allah, ibadahnya yang baik, yang sopan kepada suami, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Amin, ya rabbal amin, ya rabbal alamin. Karena memang waktunya juga sudah larut malam nih Ustaz ya. Kena jam malam. Masih jam malam Ustaz ya? Masih, bukan masih ya, baru mulai ini, baru mulai. Baru mulai. Maka kita mohon pamit kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kita punya program Ramadan ya. Punya program Ramadan Ustaz. Nanti insya Allah kita akan pada umumkan video berikutnya lagi di video berikutnya. Tadi di awal sebelum siaran udah ada nih flyer masuk flyernya. Mungkin bagi pemirsa yang berminat mengikuti program Ramadan Sayap Dakwah TV atau Sayap Dakwah Organizer, nanti bisa kembali ke awal, di-play di awal. Nah, itu ada itu. Yang pasti akan sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita juga Amin, termasuk ya Rabbal Alamin. sebagai tabungan amal kita Ustaz. Kalaupun tidak sampai kita berjumpa dengan bulan mulia, minimal sumbangan kita yang harta kita yang bisa mengantarnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita pamit dulu pemirsa, tetap insya Allah kita akan setia menemani pemirsa untuk program The Show di setiap Senin malam saja. Kita fokuskan ke tema-tema rumah tangga. Untuk tema-tema lainnya insya Allah kita lakukan insidensil Ustaz ya. Iya. Insidensil. Nanti ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan dan juga live di beberapa kajian yang offline Ustaz. Untuk tema-tema yang lain ada kitab juga Masya Allah, kajian kitab macam-macam. Tetap setia di Madani TV. Kalau channel YouTube ada Madani TV juga ada, atau di Sayap Dakwah TV. Ini insya Allah selalu update. Nah, bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa lonceng like and share, tombol lonceng agar setiap ada yang baru dari kami Anda mendapatkan pemberitahuannya dan Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Karena subscribe itu gratis guys. Yang bayar kuotanya. Baik, kita tutup The Show pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada kurangnya, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.